Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak Guru. Oke. Ini untuk ketua kelas, apakah semua hadir atau tidak? Ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir Pak Guru. Alasannya karena apa? Ada yang sakit, izin apa? Keterangannya yang tidak hadir ada 2 orang. Yang satu tidak ada keterangan. Yang satu ada keterangan, yaitu ada sakit demam Pak Guru. Oke. Jadi, apakah adik-adik sudah siap untuk kita belajar hari ini? Sudah siap Pak Guru. Oke. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, saya tuntun kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu Pak. Oke baik. Materi kita hari ini kita belajar tentang tumbuhan paku atau biasa disebut dengan Pteridophyta. Sekarang saya membacakan indikatornya, yaitu yang pertama itu mendiskusikan ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang kedua, menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku. Yang ketiga, membedakan berbagai jenis tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya. Terus yang keempat, menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang kelima, menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku. Yang keenam, menyajikan data contoh peran tumbuhan paku. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mendiskusikan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, untuk menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku. Yang ketiga, untuk membedakan tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya. Yang keempat, untuk mengetahui cara perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku. Yang kelima, untuk menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku. Yang keenam, untuk dapat menyajikan data contoh peran tumbuhan paku bagi kehidupan. Jadi karena minggu lalu kita sudah sampai di menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Tapi kita untuk mengetahui cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku, kita kembali pada materi awal, yaitu ciri-ciri tumbuhan paku, terus menjelaskan pengelompokan tumbuhan paku, dan membedakan berbagai jenis tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya. Jadi ya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tumbuhan paku atau apa itu Pteridophyta. Nah, Pteridophyta itu merupakan golongan tumbuhan paku yang telah berkormus, yang memiliki akar, batang, dan daun. Ya, kata berkormus ini berasal dari bahasa Latin atau istilah-istilah ilmiah, yaitu kormus itu memiliki akar, batang, dan daun. Dan menjadi pertanyaannya ialah, pasti adik-adik bertanya, Pak, mengapa tumbuhan paku tidak memiliki bunga, buah, dan biji, tapi bisa bertumbuh dan berkembang biak? Untuk mengetahui perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku itu, kita harus tahu dulu ciri-ciri, baik itu secara morfologisnya maupun secara anatominya. Yang pertama, tumbuhan paku itu memiliki akar, batang, dan daun. Terus pada tumbuhan paku itu memiliki alat pengangkut
yaitu memiliki dua alat pengangkut, yaitu pembuluh tapis dan pembuluh balik. Pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Nah, pembuluh kayu yang dimaksud adalah silem, sedangkan pembuluh tapis yang dimaksud adalah flume atau fluem ya. Iya Pak. Kedua pembuluh ini memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Untuk mengetahui jelasnya, mari kita lanjut pada materi ini. Ya, secara morfologisnya atau secara struktur luarnya, tumbuhan paku itu memiliki akar, batang, dan daun. Dan untuk tumbuhan paku ini memiliki alat pengangkut atau yang disebut dengan tracheophyta. Tracheophyta atau yang tadi Pak jelaskan itu memiliki dua pembuluh ya, yaitu pembuluh angkut, pembuluh kayu yaitu flume, pembuluh angkut yang disebut dengan pembuluh kayu yang disebut dengan silem, dan pembuluh kayu yang disebut dengan flume, pembuluh tapis yang disebut dengan flume. Dan kedua pembuluh ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Struktur itu mempengaruhi fungsi ya, adik-adik. Dan untuk tumbuhan paku ini, dia memiliki yang namanya, dia bersifat yang namanya fotoautotrof. Kenapa berfotoautotrof? Karena pada tumbuhan paku ini dia memiliki daun sejati. Daun sejati dalam hal ini dia memiliki klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini diangkut oleh pembuluh tapis atau fluem untuk dialurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pada tumbuhan paku ini juga memiliki akar serabut. Nah, akar serabut ini dia bersifat untuk di dalam pada akar serabut itu di dalamnya sudah ada yang namanya pembuluh kayu atau silem ya. Iya, Jadi Pak. silem ini berfungsi untuk mengangkut unsur hara yang ada dalam tanah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, baru pada tumbuhan paku ini dia memiliki ciri khas atau ciri khusus ya. Jadi Iya, pada Pak. tumbuhan paku, pada daun yang muda itu biasanya tergulung, atau biasa istilah ilmiahnya atau bahasa ilmiahnya yang disebut dengan circinatus. Ya, coba adik-adik semua perhatikan ya. Ini adalah tumbuhan paku yang sejati. Kenapa dia sejati? Karena pada tumbuhan paku memiliki akar. Terus ini bukan batangnya, tetapi yang ini yang batang. Batang materi minggu lalu Pak sudah katakan bahwa batang pada tumbuhan paku itu rizoma. Nah, ini yang disebut dengan rizoma ya. Rizoma. Yang mana Pak? Yang ini Pak. Adik-adik, yang ini. Iya Pak Guru. Ini yang berbentuk rizoma. Terus yang tadi ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan paku itu salah satunya ini. Mengapa disebut ciri khas? Karena pasti tidak dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Hanya tumbuhan paku yang daun pada daun mudanya bersifat circinatus, atau daun yang muda itu menggulung. Ya, coba adik-adik perhatikan. Ini adalah bagian akarnya yang bersifat serabut. Terus ini adalah yang tadi Pak katakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan paku yang ini, circinatus ya, ini namanya circinatus. Jadi adik-adik misalnya jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke tempat wisata, misalnya adik-adik temukan yang daun mudanya menggulung ke atas, berarti adik-adik sudah tahu bahwa Pak sudah pernah jelaskan bahwa ini yang namanya circinatus. Ya, ini adalah tangkai pada daun tumbuhan paku ya. Iya Pak Terus, Guru. ini adalah daun pada tumbuhan paku. Ya, daun pada tumbuhan ini adalah tangkai. Jadi sekarang saya jelaskan sedikit mengenai daun. Pada daun tumbuhan paku itu ada yang namanya daun besar, ada yang namanya daun kecil, atau yang disebut dengan mikrofil, ada yang disebut dengan makrofil. Nah, makrofil yang dimaksud adalah ini makrofil. Yang mana Terus, Pak Guru? Yang ini Pak, yang ini adik-adik. Coba semua perhatikan. Oh iya. Ini yang makrofil atau daun yang besar. Daun yang besar Pak Guru. Terus yang di bawahnya biasanya mikrofil itu terdapat di bagian bawah, Yang ini. Jadi apa fungsi? Pasti adik-adik bertanya, apa fungsi dari makrofil Pak? Terus apa fungsi dari mikrofil Pak? Mikrofil. Jadi pada makrofil ini atau daun besar ini
ini terdapat yang namanya ini zat hijau daun atau disebut dengan apa? Klorofil. Ya, klorofil. Jadi kalau misalnya ada klorofil berarti fungsinya untuk apa? Berfotosintesis. Fotosintesis. Sedangkan pada bagian bawah atau yang namanya mikrofil, dia memiliki yang namanya surus, bukan sarus ya. Iya Ada Pak Guru. teman-teman yang nama sarus? Ada tapi ada sakit. Ya, ada sakit. Jadi ini yang namanya coba semua perhatikan ya. Di bagian bawah ini yang namanya surus. Ada bintik-bintik kuning, ada yang hitam. Jadi yang di bagian permukaan bagian bawah daun pada tumbuhan paku ini terdapat yang namanya surus. Ya, surus ya. Iya Pak Guru. Namanya surus. Ya. Jadi adik-adik ada yang bertanya? Ada Pak Guru. Ya, silahkan. Ini dari saya Pak Guru. Oke, silahkan adik. Pertanyaan saya itu bagaimana proses pembelahan? Karena yang tadi Pak Guru menjelaskan itu tidak ada bunga, tidak ada biji, tapi bagaimana dia punya proses perkembangannya untuk membelah diri. Bagaimana caranya Pak Guru? Oke, mantap. Terima kasih Pak Guru. Mantap. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi baik. Jadi pertanyaan adik yang sangat bagus. Nama siapa adik? Yanto Pak Guru. Ya, Yanto. Terima kasih Yanto. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi tadi Pak sudah katakan bahwa untuk mengetahui proses perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku, yang pertama kita harus tahu strukturnya. Karena struktur itu mempengaruhi Fungsi. Ya. Struktur itu mempengaruhi fungsi. Kemudian sekarang kita masuk pada habitatnya. Ya. Tumbuhan paku ini biasa kita temukan pada habitat yang seperti apa? Apakah yang kering atau lembab atau seperti apa? Orang tahu? Ada Pasti di tempat apa? lembab. Ya. Jadi untuk tumbuhan paku, khusus untuk tumbuhan paku, kita biasa temukan atau kita biasa jumpai di tempat-tempat yang lembab. Adik-adik ada yang pernah lihat tumbuhan ini? Sudah Pak Guru. Lihat di mana? Di tempat-tempat yang ada air atau lembab begitu Ya, Pak Guru. Pasti kita temukan atau kita jumpai pada tempat-tempat yang lembab. Selain tumbuhan paku, pasti kita temukan yang namanya tumbuhan ya lumut ya, atau disebut dengan Bryophyta. ya, bryophyta atau tumbuhan lumut. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada sistem perkembangan biakan atau reproduksi pada tumbuhan paku atau bryophyta. Ya. Jadi tumbuhan paku ini memiliki dia bersifat seksual dan aseksual. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seksual itu adalah melalui pembelahan sel kelamin jantan dan betina. Atau disebut dengan gametogonium. Berarti kalau misalnya ada kata gametogonium, berarti menghasilkan gamet ya, yaitu gamet betina dan gamet jantan. Nah, gamet betina pada tumbuhan paku disebut dengan archegonium, sedangkan gamet jantan pada tumbuhan paku disebut dengan Antheridium. Yang biasa saya sering katakan, saya sering dengar bahwa anter itu pasti laki-laki. Nah, anter itu bisa menghasilkan apa? Ovum atau sperma. Sperma Pak Guru. Ya, sperma. Terus perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas yang terdapat pada tulang daun yang mengandung spora ya. Jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana proses perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku supaya adik-adik juga tahu. Ya. Adik-adik perhatikan ya. Baik Pak Guru. Ya. Sekarang saya menjelaskan dari sporanya. Oke, baik. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu metagenesis? Belum tahu Pak Guru. Ya. Metagenesis ini di sini metagenesis Pteridophyta. Berarti adik-adik, oh ini bahasa baru Pak.
Jadi metagenesis itu adalah pergiliran keturunan dari yang namanya gametofit ke sporofit. Ya, itu sangat jelas ya adik-adik. Ya Pak Jadi Guru. kalau pteridophyta itu adalah tumbuhan Paku. tumbuhan paku. Jadi metagenesis pteridophyta atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Ya. Tadi dalam penjelasannya ada dua sistem perkembangbiakan, yaitu ada aseksual dan seksual. Jadi, sekarang kita masuk pada metagenesisnya atau pergiliran keturunannya. Jadi, pada umumnya tumbuhan paku ini menghasilkan alat kelamin utama. Alat kelamin utama yang disebut dengan spora. Jadi spora ini dia semacam biji ya. Tadi Ya, Pak pertanyaan Guru. adik-adik, mengapa tumbuhan paku tidak memiliki biji tapi dia bisa bertumbuh dan berkembang biak? Ya. Jadi pada tumbuhan paku ini memiliki yang namanya spora. Jadi spora ini dia mirip seperti biji pada tumbuhan-tumbuhan yang lain, misalnya tumbuhan tingkat tinggi ya. Lanjut. Jadi spora ini dimiliki oleh tumbuhan paku dan tumbuhan yang lain seperti lumut. Tapi yang saya jelaskan ini adalah pteridophyta atau tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku spora ini ketika jatuh pada tanah yang lembab akan akan menghasilkan yang namanya protalus atau protalium yang pembelahannya secara mitosis. Sedangkan protalus atau protalium ini membelah secara mitosis yang akan menghasilkan dua alat kelamin utama pada tumbuhan paku. Nah, alat kelamin yang dihasilkan oleh protalium atau protalus ini ada dua, yaitu archegonium dan antheridium. Nah, archegonium ini pasti menghasilkan yang namanya sel telur atau ovum. Sedangkan antheridium berarti menghasilkan sperma atau sperma ya. Iya Pak Guru. Kemudian sel telur ini dibuahi oleh spermatozoid atau sperma ini yang disebut dengan spermatogonium. Jadi ketika sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka akan menghasilkan yang namanya zigot. Kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Tumbuhan paku yang sporofit kemudian akan menghasilkan yang namanya sporagium. Nah, sporagium ini akan menghasilkan yang namanya spora. Nah, spora ini akan kembali ke atas. Jadi siklus atau metagenesis keturunannya terbagi menjadi dua, yaitu metagenesis. Dari mana metagenesis ini kita tahu? Metagenesis ini terjadi dari yang ya, coba semua perhatikan ya. Ya Pak Guru. Jadi metagenesis pada pteridophyta ini terbentuk dari yang namanya gametofit ke sporofit. Ya, sporofit. Jadi siklusnya seperti ini adik-adik. Coba semua perhatikan. Yang mana Pak Guru tidak lihat? Ya. Siklusnya seperti ini. Coba adik-adik perhatikan ya. Jadi karena pembelahan secara meiosis, spora mengalami pembelahan secara mitosis. Berarti dia bersifat haploid atau diploid? Haploid. Jadi protalus juga haploid, archegonium dan antheridium atau alat kelamin gamet betina dan gamet jantan ini juga haploid. Sedangkan pada zigot karena sudah gabungan atau terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma, maka di sini terjadinya meiosis. Meiosis ini kromosomnya adalah diploid. Atau 2N. Ya. Sedangkan tumbuhan paku sejati yang sudah dihasilkan oleh zigot terjadinya diploid. Sporagium juga haploid. Spora kan terdiri dari satu mengalami pembelahan secara mitosis, maka pada peranan pada tumbuhan paku ada yang peran yang menguntungkan, ada pula yang merugikan ya adik-adik. Ya Jadi Pak.
saya sekarang menjelaskan peran yang menguntungkan atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu tumbuhan paku sering biasa digunakan untuk tanaman hias. Nah, tanaman hias yang dimaksud yang biasa saya lihat orang gunakan tumbuhan paku sebagai tanaman hias seperti tumbuhan tanduk rusa atau platycirium. Baru digunakan juga sebagai obat-obatan. Terus digunakan juga sebagai sayuran seperti semanggi. Terus digunakan sebagai pupuk. Pupuk ini biasa sering digunakan oleh orang-orang pertanian ya. Iya, Pak Terus Guru. yang berikutnya digunakan sebagai bahan pembuatan karangan bunga seperti Lycopodium cernum. Ya. Jadi adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bertanya? Tidak ada, Kalau Pak Guru. misalnya ada yang bertanya, ada? Tidak ada. Ya. Karena waktu sudah sampai waktunya, kita menutup materi ini. Dan saya minta kita kelas pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, saya memimpin kita dalam doa untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kita kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan untuk selanjutnya nanti kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi.